Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menghapus aturan ganjil genap untuk kios pedagang di pasar. Salah satu pasar yang sudah kembali beroperasi normal adalah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain aturan ganjil genap bagi kios yang sudah dihapuskan, jam operasional pasar pun dikembalikan seperti semula. Meski pasar tradisional sudah beraktivitas normal, namun protokol kesehatan tetap wajib dilakukan oleh pedagang maupun pembeli. Pengawasan protokol kesehatan dilakukan petugas di pintu masuk pasar. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Maharani yang berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rani, aturan ganjil genap di kios pasar telah dihapus. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan oleh pedagang dan pembeli di sana? Ya, Radi, dari pantauan kami, penerapan protokol kesehatan memang sudah dilakukan. Jadi, jika saya gambarkan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini ada dua area. Area tempat kami melaporkan adalah area pasar di bawah pengelolaan dari PD Pasar Jaya. Di sini protokol kesehatan diterapkan dengan di mana pembeli yang akan masuk ke area pasar ini diminta pertama untuk mencuci tangan, kedua diukur suhu tubuhnya. Jika mereka berada dalam kondisi di atas 38 derajat Celcius, ini mereka tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan beberapa syarat-syarat lainnya. Jadi memang protokol kesehatan di sini diterapkan. Jaga jarak juga diterapkan karena di beberapa ruko dari pantauan kami juga ada tanda-tanda yang sudah dibuat begitu. Namun di area lain misalnya yang mana area ini bukan merupakan area yang dikelola oleh pihak dari PD Pasar Jaya, dari pantauan kami memang protokol kesehatan belum terlihat diterapkan secara nyata begitu karena memang dari pantauan kami masih belum ada misalnya tempat-tempat yang ada tadi satu tempat yang bisa digunakan untuk mencuci tangan, namun tidak ada misalnya batasan untuk pintu masuk yang mana di situ ada pengukuran suhu tubuh misalnya. Ini belum ada. Jadi memang kondisinya per bagian ini berbeda-beda. Demikian Radi dari pantauan kami di lapangan. Nah, terkait dengan protokol kesehatan di tempat kami melaporkan, kami akan langsung berbincang dengan pihak pengelola dari PD Pasar Jaya, ada Bu Nelsa. Ibu Nelsa, selamat siang, Bu. Siang. Dari pantauan kami, tadi kan ada juga kan masyarakat yang masih belum menggunakan masker. Ini adalah kondisi di wilayah yang menjadi pengelolaan dari PD Pasar Jaya. Kalau sejauh ini memang seperti itu kondisinya, Bu ya? Kalau sebenarnya kami sudah pada saat mereka masuk itu kami sudah langsung nanya mereka harus menggunakan masker. Kalau nggak pakai masker mereka keluar, nggak boleh masuk. Mungkin mereka melepas ke bawah biasanya dengan alasan panas. Biasanya menggantung Mbak di dagunya seperti itu. Tapi kami selalu memberi himbauan. Biasanya kalau mereka minum, mereka lepas kan, minum atau makan mereka lepas, lupa naruh lagi ke atas seperti itu Mbak. Ibu, lalu yang selanjutnya ini terkait dengan sistem ganjil genap yang sudah dihapus. Kita tahu bahwa penularan COVID ini masih cukup tinggi, Bu. Kebijakan seperti ini dibuat ini dasarnya apa sih, Bu? Sehingga membuat sekarang pedagang bisa berjualan semuanya. Namun ini juga berkaitan juga dengan angka penularan yang terus naik, gimana? Ya, sesuai dengan arahan dari Gubernur pertanggal 1 Juli kemarin, memang penerapan ganjil genap sudah tidak dibatasi lagi, dalam arti semua pedagang sudah bisa berjualan, tapi kami tetap harus memperketat protokol kesehatannya. Untuk saat ini kami hanya membuka satu akses pintu jalan dengan asumsi kami dapat mengontrol jumlah pengunjung yang masuk ke dalam pasar. Jadi kami membatasi 50% dari jumlah tempat usaha yang ada di pasar. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi ramai khususnya, kami hanya memperkenalkan itu sekitar 500 pengunjung yang masuk ke dalam pasar. Seperti itu Mbak. Jadi kalau sudah di atas 500, kami stop, tidak boleh masuk kecuali di pintu keluar sudah ada yang keluar, baru bisa masuk lagi. Artinya dengan kondisi pembatasan 50% begitu ya, pengunjung ini dianggap sudah cukup begitu ya Bu, oleh pihak pengelola? Kalau untuk pembatasan masih kami lakukan patroli juga ya Mbak, karena kan kami tidak tahu nih pengunjung yang masuk ke pasar dia tujuannya kemana, apakah di los basah, apakah di tekstil. Kadang-kadang ada penumpukan, ya kami selalu memberi himbauan untuk jaga jarak. Di kios, di los gitu udah ada tanda jarak Mbak. Social distancingnya sudah kami tanda dengan beri tanda warna merah. Dari pantauan kami kan tadi misalnya memang ada ruko-ruko yang sudah diberi tanda demikian. Namun ada juga misalnya pembeli yang masih berdempet-dempetan. Artinya kan tanda itu belum benar-benar ditaati demikian ya. Kalau untuk tegurannya, sanksinya hanya teguran saja atau seperti apa?
Kalau kami memberi teguran kepada pedagangnya sendiri ya, untuk selalu mengingatkan pengunjungnya dengan mengikuti jarak yang telah ditentukan. Walaupun petugas kami ada juga yang patroli nih, patroli keliling. Bu, Bapak, tolong jaraknya dibatasi, diberi jarak. Biasanya kami lakukan persuasif seperti itu, Mbak. Ibu sebagai pihak dari pengelola pasar ya Bu, dengan kebijakan ganjil genap dihapuskan begitu, apakah pihak dari pengelola pasar merasa sudah mampu tidak Bu untuk menerapkan itu? Di satu sisi juga harus mencegah penularan COVID, Bu. Gimana Bu? Kalau untuk pencegahan COVID, kami tetap terus secara konsisten ya Mbak. Jadi untuk pasar selama seminggu sekali ini kami lakukan penyemprotan desinfektan rutin Mbak. Jadi seminggu sekali. Kemarin kami lakukan hari Jumat, berarti Jumat depan kami lakukan penyemprotan lagi. Juga untuk yang masuk ke dalam sini kami pastikan dulu harus mencuci tangan dulu, baik pedagang maupun pengunjung. Dia harus cuci tangan dulu, masuk ke dalam, pakai masker, cek suhu, baru boleh masuk. Dan kami juga menyarankan kepada pedagang, dia menyediakan hand sanitizer-nya sendiri di toko masing-masing. Jadi setiap habis ada transaksi, mereka bisa menggunakan itu. Kan transaksi jual beli ya, itu kan rutin, nggak mungkin mereka harus bolak-balik wastafel. Jadi ada hand sanitizer di tokonya masing-masing seperti itu. Ibu, protokol kesehatan kalau untuk di area yang dikelola oleh pihak EP di Pasar Jaya kan memang sudah terlihat sekali ya Bu. Namun kan ada juga area-area lain ya Bu ya, dari pantauan kami ini kan belum terlihat tersistem begitu Bu. Ya, apa ada koordinasi Bu antara area yang dikelola oleh pihak dari PD Pasar Jaya dengan area-area lain gitu? Oh, maksudnya lingkungan sekitar sini. Untuk lingkungan sekitar sini kan kalau memang kita lihat dari Satpol PP 3 pilar ya Mbak, sudah ada lokasinya di Jembatan Layang. Itu mereka juga sering keliling sini berpatroli untuk bantu kami juga, dan di luar juga suka diingetin kok Mbak sama Satpol PP-nya. Artinya koordinasinya jalan begitu ya Bu? Insya Allah jalan Mbak. Nanti juga akan ada ASN, mulai hari Senin besok ASN dan Satpol PP yang emang standby di pasar. Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya, selamat bertugas Bu. Iya, radio tadi perbincangan kita bahwa koordinasi dilakukan dan protokol kesehatan ini diterapkan memang secara tegas, sifatnya adalah teguran juga. Jadi untuk pengunjung ataupun pedagang yang belum menaati protokol kesehatan ini nantinya akan ditegur. Lalu dari pantauan kami tadi kami sudah berbincang dengan pedagang terkait dengan sistem ganjil genap. Kami tanyakan pendapat mereka mengenai sistem ganjil genap yang dihapuskan. Beberapa pedagang mengaku mendukung kebijakan ini karena tentunya ini berpengaruh pada pendapatan mereka. Misalnya dalam 2 minggu jika dalam sistem ganjil genap mereka beroperasi selama 7 hari saja, artinya pendapatan mereka ini bisa berkurang 50%. Jadi memang kebijakan penghapusan ganjil genap ini juga didukung oleh beberapa pedagang di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang tadi kami tanya secara acak. Demikian Radi. Ya, aturan untuk berdagang di tanggal genap dan tanggal ganjil di Pasar Kebayoran Lama sudah dihapus, tapi upaya untuk memperketat protokol kesehatan dilakukan oleh pengelola pasar. Terima kasih, Maharani melaporkan langsung dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.